Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Suki Abdul, dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk memperkuat Badan Keamanan Laut atau Bakamla demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah laut Republik Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Bakamla baru-baru ini di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandanas menilai, dalam beberapa tahun terakhir Bakamla telah menunjukkan tingkat efektivitas kinerja yang baik dalam melakukan pengamanan dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Yan Permenas meminta agar wilayah laut Indonesia perlu menjadi fokus perhatian pemerintah karena beberapa waktu terakhir masih banyak pelanggaran dan tindakan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kita mendorong peningkatan personil ya, untuk mendukung tugas-tugas Bakamla dan juga penyediaan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga juga penyediaan anggaran yang maksimal. Dan yang keempat adalah dukungan dalam bentuk regulasi undang-undang. Nah, sehingga Bakamla bisa melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengamanan wilayah teritorial kita. Yan mendorong pemerintah dan DPR bersinergi dalam proses penguatan Bakamla dalam melakukan pengamanan dan pengawasan laut. Oleh sebab itu kita butuh dukungan penuh dari pemerintah dan DPR untuk memperkuat Bakamla agar tindakan dan penegakan hukum di laut bisa berlanjut sampai kepada proses penyidikan di kepolisian dan juga bisa berlanjut juga sampai kepada proses pengadilan. Saat ini Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia belum bisa melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran di Laut Indonesia karena belum dilengkapi dengan penggunaan senjata. Alfat dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mengatakan rencana pengembangan desa wisata memerlukan pendampingan dengan kolaborasi antar kementerian lembaga. Ditemui secara virtual dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta rencana pengembangan 244 desa wisata bisa mendapatkan pendampingan yang cukup dan setara. Agustina berharap Kemenparekraf bisa berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk memantau dan mengevaluasi pendampingan desa wisata. Untuk memastikan bahwa tidak ada desa wisata yang ketinggalan, yang tidak didampingi oleh kementerian lembaga. Kalaupun ada satu desa wisata yang kemudian bertumpuk-tumpuk, kementerian lembaga yang lainnya yang mendampingi, itu bisa dinegosiasikan untuk diratakan, dipindahkan, atau dirayu supaya potensi-potensi yang lainnya pun juga dapat kelihatan. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, desa wisata memerlukan pendampingan yang kolaboratif antara Kemenparekraf, Kemendikbud, maupun kementerian lembaga lainnya. Dengan kualitas sumber daya manusianya. Nah, karena tadi Pak Menteri menyebut ada kolaborasi atau pendampingan dari kampus, saya berharap sudah ada satu kolaborasi yang sifatnya permanen dan sifatnya terintegrasi betul antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu kemudian barangkali nanti diteruskan ke kampus-kampus yang berada di lingkungan daerah tersebut. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian untuk mengembangkan peternakan sapi di wilayah Bali. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Denpasar Bali, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian yang berencana mengembangkan ternak sapi Bali, agar bisa dikembangbiakan di daerah potensial lain seperti Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Tapi patut kita apresiasi dengan kesungguhan dari Kementerian Pertanian, dari Dirjen Peternakan, sudah memberi contoh yang baik. Dan saya kira ini yang dikembangkan di sini adalah komoditas sapi unggulan Indonesia. Sulaiman pun mengkritisi status lahan BPTU HPT Denpasar yang bukan milik negara, melainkan milik pemerintah provinsi.
Meski begitu, Sulaiman berharap budidaya sapi Bali dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah sapi Bali dalam tahun-tahun mendatang. Sebetulnya kalau mau dialokasikan APBN secara prinsip dari Komisi 4 tentu sangat keberatan karena status tanah tadi, sehingga tidak mungkin negara dibebankan anggaran lagi untuk pengembangan lokasi ini, tetapi status tanahnya tidak jelas. Dari Provinsi Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI yang soroti pembangunan penanganan jalan umum tenaga surya di wilayah Sumatera Barat. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI tinjau pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di wilayah Sumatera Barat baru-baru ini. Dengan teknologi baru yang tidak lagi mengandalkan listrik, Komisi 5 DPR RI berharap infrastruktur pembangunan PJUTS bisa terpelihara dan juga terjaga dengan baik. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan, pembangunan PJUTS penting untuk tujuan keamanan dan membantu menerangi kegiatan masyarakat Sumbar. Saya juga mengingatkan tentang kualifikasi apa sih yang harus pakai PJU dan seterusnya, dan bukan saja instalasinya ya, tapi juga operasional dan perawatannya. Nah, titik-titik strategis apalagi objek-objek vital, saya kira PJU ya harus lebih diperbanyak, dan terutama operasional dan maintenance-nya, saya kira itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menyoroti penggunaan teknologi tenaga surya di 16 titik pembangunan PJUTS di Sumbar. Meski relatif murah dan efisien, Tamanuri mengingatkan soal pemeliharaan alat-alat dan teknologi baru yang digunakan tersebut agar PJUTS tidak cepat rusak. Aki segala macam, jadi ini perlu pengamanan, kemudian perlu pemeliharaan yang cukup. Kalau tidak, ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat hanya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kita tidak harapkan seperti itu. Jadi kita mengharapkan semua yang dibangun oleh pemerintah pusat ini bisa berlangsung langgeng lama. Jadi terutama daerah-daerah ini kan daerah-daerah strategis yang diberi itu, seperti daerah-daerah tikungan, daerah-daerah yang ada basis kerawanan segala macam, supaya mengurangi kerawanan seperti itu. Dari Sumatera Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kabar holding 3 BUMN Ultra Mikro telah tersiar luas. Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan juga PT Permodalan Nasional Madani. Peleburan 3 BUMN ini diakui Komisi 6 DPR RI sedang digodok secara matang agar dapat memajukan UMKM Ultra Mikro. Sektor UMKM menyumbang sedikitnya 8,5 triliun terhadap PDB Indonesia di tahun 2018. Komisi 6 DPR menyebut sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan, UMKM khususnya pada UMKM Ultra Mikro, holding BUMN sedang digodok DPR bersama pemerintah. Emang kita masih terus menggodok sih, karena ini kan mereka 3 entitas yang berbeda akan dijadikan satu. Nah, terus kemudian masalah rate bunganya juga kan berbeda dari ketiga lembaga keuangan tersebut. Nah, makanya ini masih mau diperdalam lagi, karena kan rencananya setelah di holding bunganya akan dijadikan satu. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana menyebut perlindungan pada pelaku UMKM harus lebih dikedepankan. Zuariana juga berharap proses diskusi para pihak terkait holding BUMN ini dapat segera mencapai kesepakatan untuk dapat menyokong UMKM Ultra Mikro. Jadi masih dalam penggodokan, tapi sejauh itu kesepakatan di antara 3 BUMN tersebut bisa membuat suatu kesepakatan, musyawarah, mencapai mufakat,
Ya, saya pikir perlindungan pada pelaku UMKM harus lebih dikedepankan. Komisi 6 DPR berharap holding BUMN Ultramikro dapat menjadi solusi pembiayaan para pelaku UMKM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperbanyak kapal perintis antar wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan juga perbatasan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang saat ini sedang memperbanyak jumlah pelabuhan. Ridwan mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan konektivitas transportasi laut di daerah 3T dengan memperbanyak kapal-kapal perintis untuk menjangkau pulau-pulau kecil dan memenuhi kebutuhan transportasi penduduk. Yang jadi persoalan sekarang sebenarnya adalah yang justru pulau-pulau kecil kita, di mana pulau-pulau kecil kita ini banyak hasil komoditas mereka yang tidak terangkut dengan baik, oleh karena pelabuhan mereka sangat kurang. Pelabuhan-pelabuhan Nusantara kita yang sudah cukup baik ini kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Chen Swilan, mengatakan konektivitas pelabuhan-pelabuhan kecil dan transportasi pelengkap di dalamnya memiliki peran penting dalam transportasi laut di daerah 3T. Saya minta supaya lebih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil untuk konektivitas. Kan kita tidak mau daerah terluar kita terisolir. Jadi itu yang duluan diperhatikan. Itu yang harus memang diprioritaskan untuk membuka konektivitas antar pulau. Komisi 5 DPR RI berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersinergi dengan seluruh stakeholder agar implementasi program tol laut dapat mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, isu mengenai gagalnya pertanian bawang di area Food Estate Hortikultura di Desa Ria-Ria, Kecamatan Poling, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Charles mengatakan hal sebaliknya. Menurutnya, petani saat ini sedang panen. Panen ini sekaligus membantah adanya informasi yang mengatakan kawasan Food Estate mengalami gagal panen, bahkan disebutkan hasil panen bawang dan kentang layu serta menguning. Yang disebut dengan humbas itu adalah wilayah yang memang itu adalah ilalang, kemudian dilakukan upaya-upaya rekayasa pertanian sehingga bisa ditanam. Jadi menurut saya kalau kemudian humbas itu dinyatakan gagal, saya jawab tidak. Humbas itu sudah dilakukan dengan baik. Charles mengatakan pembangunan food estate berbasis hortikultura ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani di Sumatera Utara. Charles optimis bahwa program prioritas Kementerian Pertanian ini akan menjadi pembangkit kesejahteraan petani. Apa yang dilakukan dengan food estate ini menurut saya harus didukung. Bahwa kemudian ada kegagalan 10, 20, 30%, kami salah satunya dari Komisi 4 harus melakukan pengawasan. Dan saya menilai ada transparansi kok yang harus dilakukan, baik adalah dari Kementerian Pertanian, kemudian juga dengan Pemprov setempat maupun dengan Pemkab setempatnya, bahwa ini adalah program yang sangat penting. Saat ini terdapat 215 hektar lahan desa Ria-Ria yang digarap untuk penanaman bawang merah, bawang putih, dan kentang. Semua komoditas tersebut tumbuh dengan subur. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekretaris Jenderal DPR RI menghadiri pertemuan Virtual Association of the Secretary General of Parliament atau ASGP yang membahas tentang protokol kesehatan dan juga sistem sidang yang dilaksanakan oleh tiap negara untuk memastikan tugas konstitusional dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi virus COVID-19. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pada pertemuan virtual tersebut, 70 negara anggota IPU saling bertukar pikiran terkait protokol kesehatan yang dilaksanakan pada persidangan dan kegiatan keparlemenan di negara masing-masing, serta menyampaikan gagasan yang ada untuk mengatasi masalah yang timbul pada tatanan baru akibat pandemi COVID-19.
masuk dalam asosiasi IPU. Nah, ini para sekjen yang tergabung dalam ASGP ini bertukar pikiran, menyampaikan gagasan-gagasannya mengatasi berbagai masalah, kendala-kendala yang dihadapinya. Jadi pertemuan sekjen-sekjen parlemen kali ini memang cukup menarik ya, karena dilaksanakan dengan cara virtual dari seluruh belahan dunia dengan jam yang berbeda-beda. Indra Iskandar menambahkan, Parlemen Indonesia sudah melakukan protokol kesehatan dengan lebih mendetail pada sidang dan rapat-rapat yang dilakukan di DPR RI, sehingga dapat tetap melaksanakan kewajiban konstitusional meskipun sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan oleh bagian negara-negara lain dengan Indonesia sebenarnya hampir mirip. Kita sudah lakukan, bahkan kita juga sudah mengatur lebih detail berkaitan dengan sidang-sidang, rapat-rapat. Pertemuan kali ini salah satunya juga mengkonfirmasi bahwa seluruh parlemen dunia tetap bekerja dengan cara-cara tatanan baru ya. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Evita Nursanti, yang mendukung program vaksinasi nasional dalam rangka mencegah dan juga mengatasi penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Ia meyakini vaksin yang diberikan kepada masyarakat merupakan vaksin yang aman dan juga halal. Evita mengajak masyarakat tidak menyebarkan ketakutan tentang keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Selain itu, Evita menekankan mematuhi protokol kesehatan harus tetap dilakukan walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Menghimbau masyarakat untuk jangan takut dan ragu untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi COVID-19 itu aman, halal, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya juga sudah divaksin dan insya Allah aman, tidak ada dampak atau efek samping lainnya. Evita menambahkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas bersama. Menghargai keberagaman merupakan kunci dalam menjaga persatuan Indonesia. Bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban demi Indonesia maju. Jauhkan perbedaan, hargai keberagaman. Itu yang paling penting. Ekonomi bangkit dan Kamtipnas kondusif menuju Indonesia maju. Evita berharap program-program pemerintah dalam menangani COVID-19 perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia segera selesai. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Supki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.